Bosku, jangan lupa untuk subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1281. Ayah adalah dewa perang. Faktanya, setiap gerakan Li Zhengzuo berada di bawah kendali Ye Junlin. Ternyata dia tidak bisa. Tapi sekarang dia memegang istana surgawi di telapak tangannya. Ada banyak orang berbakat di bawahnya. Melindungi Li Ziran bukanlah masalah. Jangan melihat Li Ziran dan yang lainnya sekarang di bawah kendali grup Sansing. Tetapi para prajurit di kuil surga dalam kegelapan menatap dengan saksama. Begitu situasinya terjadi, para prajurit kuil Zentian akan membunuh mereka. Tidak hanya itu. Ye Junlin di samping Xiao Qin juga mengatur seseorang. Hanya saja sudah terlambat untuk diketahui. Xiao Qin dan yang lainnya sudah ditangkap. Tetapi seseorang mengawasi secara diam-diam. Dan begitu Xiao Qin dan yang lainnya mengalami kecelakaan, mereka akan diselamatkan oleh para ahli dari kuil Zentian. Jadi situasinya berada di bawah kendali Ye Junlin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh grup Sansing. Awalnya, Ye Junlin menyerahkan masalah ini kepada orang lain di kuil Zentian untuk menyelesaikannya. Karena saat ini dia berada di negara serigala. Dan dia baru saja mengirim Yama God of War kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Tapi setelah Ye Junlin menerima panggilan Junjun, dia tidak bisa menahannya. Dia harus menghadapi ini sendiri. Xiao Xi, Xiao Bei kembali ke Daxia. Ye Junlin berkata dengan wajah dingin. Suara Junjun telah berlama-lama di telinganya. Grup Sansing, kamu membuatku kesal. Dia berani membunuh penasihat militer besar Dongdao. Apakah dia tidak berani memindahkan grup Sansing? Tuan Istana, Li Zhengzuo telah sepenuhnya menggulingkan grup Yunting. Dan mengadakan konferensi pers untuk mengubah namanya menjadi grup Zhengzuo. Si Tianwang berbisik di sampingnya. Tidak ada alasan. Ye Junlin berkata dengan marah. Saya harus mengatakan bahwa semua yang dilakukan Li Zhengzuo mencapai titik kebencian Ye Junlin. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin masih hidup. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih menakutkan. Tak lama kemudian malam. Li Ziran dan Zhou Yingying panik sepanjang hari. Tapi tak berdaya. Tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Apakah kita ditakdirkan untuk berakhir seperti ini? Li Ziran sangat tidak mau. Menikahi Ye Junlin dalam kehidupan ini. Tidak mungkin menjadi orang biasa. Tapi dia tidak bisa menerima solusi seperti itu. Nenek, jangan khawatir Bu. Ayah akan datang untuk menyelamatkan kita sebentar lagi. Junjun mengepalkan tinju kecilnya dengan antisipasi di wajahnya. Anak yang tidak bersalah. Tapi lebih percaya pada setiap janji. Apa yang orang dewasa janjikan, mereka pikir akan mereka lakukan. Ye Junlin berjanji akan datang untuk menyelamatkannya. Jadi dia pasti akan datang. Ayah adalah dewa perang. Dia lebih kuat dari Superman. Teriak Junjun. Li Ziran tidak ingin mematahkan fantasi anak itu dan tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, orang-orang dari grup Sansing membawa Li Ziran pergi. Lokasinya adalah Guildhall No. 1 di Jiangbei. Ini adalah rumah lelang pribadi. Pada saat ini, kursi di dalam penuh dengan orang. Beberapa datang ke pelelangan nyata, dan beberapa datang untuk menonton kesenangan. Li Zhengzuo dan semua orang duduk di baris pertama, dan Williams di sebelahnya tidak bisa menahannya lagi. Saya berpikir tentang bagaimana menyiksanya. Tunggu saja seseorang muncul. Tujuan saya sangat sederhana. Biarkan seluruh dunia melihat nasib menyinggung konsorsium keluarga Li kami. Bahkan Dewa Perang Kunlun, menyinggung konsorsium keluarga Li saya harus berakhir seperti ini. Li Zhengzuo balas dendam dan terkejut. Dia ingin mengumumkan ke seluruh dunia. Saya bahkan berani memindahkan keluarga Dewa Perang Kunlun. Apalagi orang lain. Angkat orang. Li Zhengzuo memberi perintah. Dan ketiga Li Ziran dibawa ke arena. Ketika Williams melihatnya, matanya berbinar. Istri dan ibu Ye Junlin sudah menjadi milik Tuan Williams. Dan masalah selanjutnya adalah kepemilikan putri Ye Junlin. Lelang dimulai. Mulai dari 100 juta. Bab 1282, Ayah muncul. 150 juta. Orang kaya langsung merespons dan meneriakkan harganya.
Aku akan membayar 200 juta. Semua orang melihat Junjun dengan tatapan gila di mata mereka. Lagi pula, setiap orang memiliki kebiasaan ini. Kedua, ini adalah Putri Ye Junlin. Jadi semua orang menawar seperti orang gila. 300 juta. 500 juta. 1 miliar. Orang kaya berebut meneriakkan harga tinggi. Saya juga di sini untuk bergabung dalam kesenangan. 1,5 miliar. Gu Jianfeng, Hu Jinlong, Qiao Jinqiu dan lainnya, anggota partai Pangeran Jianghai, berbicara. Keluarga mereka dulunya adalah budak Ye Junlin. Tangan Gu Jianfeng dihapuskan. Dia akan selalu mengingat kebencian ini. Hanya 2 miliar. Kebencian Qiao Jinqiu pada dirinya sendiri berada di luar imajinasi. Aku di sini untuk ikut bersenang-senang. 3 miliar. Aku akan memesan Putri Ye Junlin. Kameda Ichiro yang menyebutkan harganya. Awalnya dia diusir dari Jianghai oleh Ye Junlin. Tetapi setelah kecelakaan Ye Junlin, dia kembali. Itu juga menerima dukungan dari keluarga kerajaan utama di Jianghai. Melihat adegan yang semarak itu, Li Jungseok sangat gembira. Orang-orang ini semua adalah negara asing yang telah diusir Ye Junlin. Tetapi sekarang mereka melompat keluar satu persatu. Dia juga ingin menyiksa wanita Ye Junlin. Dia sangat senang. Yang lain juga senang. Li Ziran memandang orang-orang ini dan berkata dengan marah, binatang buas. Sekelompok binatang. Li Ziran, coba tebak berapa harga yang akan dijual putrimu. Li Zhengsuo mencibir. Kamu tidak boleh mati. Li Ziran tega membunuh. Li Ziran, kamu sedikit tidak bermoral, kan? Aku tidak memasukkan putrimu ke dalam sangkar untuk membelinya. Tetapi kamu mengutukku sampai mati. Li Zhengsuo ingin memasukkan Junjun ke dalam sangkar untuk dilelang pada awalnya. 5 miliar. Williams tidak tahan lagi dan mengangkat papan itu tinggi-tinggi. Li Ziran tidak menyangka, kan? Putrimu akan sangat berharga, kan? Li Zhengsuo tertawa. Li Ziran dan Zhou Yingying sangat marah sehingga mereka hampir menangis. 6 miliar. Saya tidak berharap pelelangan berlanjut. Ini menunjukkan seberapa dalam semua orang terobsesi dengan balas dendam pada Ye Junlin. 7 miliar. 10 miliar. Akhirnya, Williams meneriakkan harga 10 miliar. Dia melihat sekeliling. Dan tidak ada yang menawarinya lagi. 10 miliar satu kali. 10 miliar dua kali. 10 miliar tiga kali. Putri Ye Junlin, Li Wangjun, akhirnya akan dimiliki oleh Tuan Williams. Akhirnya, selamat kepada Tuan Williams, yang mendapatkan ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan dan ipar Ye Junlin sekaligus. Iri Tuan Williams, nikmati malam ini. Pada akhirnya, Williams mengambil gambar, semua orang semua mengucapkan selamat padanya. Williams memerah dan bersemangat memikirkan malam itu. Ini akan menjadi malam yang paling berkesan baginya. Ye Junlin, kamu bisa tersenyum bahkan di neraka. Keluargamu diurus oleh Tuan Williams. Jangan khawatir, dia akan sangat lembut. Li Zhengsuo tertawa. William juga tertawa. Penampilan jelek itu benar-benar menjijikkan. Kamu adalah sekelompok binatang buas, bahkan anak-anak. Cepat atau lambat, kamu akan masuk neraka. Li Ziran menunjuk semua orang dan mengutuk. Yang bisa ditukar hanyalah ejekan yang kejam. Orang-orang yang hadir baik datang untuk membalas dendam atau datang untuk melihat lelucon. Keluarga Ye Junlin sangat senang semua orang memiliki akhir seperti itu. Bu, jangan khawatir. Ayah akan segera muncul. Junjun menunjuk ke pintu. Bab 1283, anak-anak berbicara omong kosong. Ye Junlin akan muncul. Apakah kamu terlalu naif, nak? Ayahmu sudah meninggal. Bagaimana dia bisa muncul? Li Zhengsuo dengan kejam membeberkan kata-kata Junjun. Siapa yang tahu tentang kematian Ye Junlin? Junjun menatap Li Zhengsuo dengan keras kepala. Kamu berbicara omong kosong. Ayah masih hidup. Aku bahkan memanggil ayah. Hei, kamu orang jahat, tunggu. Ayahku akan segera datang. Dia akan membersihkanmu. Junjun memandang semua orang dengan sengit. Tapi tidak ada yang menganggap serius kata-katanya. Li Ziran, kamu biasanya mengajarkan kebohongan ini kepada anak-anakmu. Ye Junlin jelas sudah mati.
Tapi kamu bilang kamu masih hidup. Apakah itu menarik? Tepat ketika Li Ziran hendak berbicara, Junjun berkata dengan suara seperti susu. Kamu idiot. Ayah aku selalu tidak mati. Aku sengaja berbohong padamu. Hah. Mendengar ini, Li Zhengsuo tercengang. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Li Ziran memelototi semua orang dan berkata, jangan katakan itu, Junjun. Aku takut kamu akan menakuti mereka semua. Suamiku masih hidup. Dia akan menemukanmu. Wajah semua orang berubah sangat. Beberapa bahkan berkeringat dingin. Jika Ye Junlin masih hidup, itu adalah ancaman. Berbahaya bagi mereka. Zhou Yingying juga mengikuti tren dan berkata, ya, anakku masih hidup. Kamu tidak menyangka, kan? Ketika dia menemukanmu, kamu akan tahu itu mengerikan. Semua orang menjadi semakin bingung dan wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana jika itu benar? Li Ziran. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayo, pisahkan Li Ziran dan yang lainnya. Tinggalkan saja benih jahat Ye Junlin. Li Zhengsuo meraung putus asa. Orang-orang itu melangkah maju untuk memisahkan Li Ziran dan Junjun. Li Ziran dan Zhou Yingying langsung menangis. Jangan khawatir, nenek dan ibu. Ayah akan datang menyelamatkanku. Junjun tampak tenang. Pada akhirnya, kedua belah pihak dipisahkan secara paksa. Li Ziran dan keduanya ditangkap di tempat lain, hanya menyisakan Junjun di lapangan. Meskipun lelucon barusan diselesaikan, banyak orang masih terengah-engah. Ye Junlin masih hidup, semua orang tidak bisa membayangkannya. Bahkan Li Zhengsuo berkeringat dingin di dahinya, dan dia mengeluarkan sapu tangan untuk menyekanya. Seorang anak berbicara omong kosong. Lihat kamu ketakutan. Williams memandang semua orang dengan jijik. Boom. Tapi detik berikutnya, suara yang menghancurkan bumi meledak dari udara tipis. Seluruh aula bergetar hebat, dan semua orang terguncang. Semua orang berteriak dan melihat ke belakang. Boom. Pintu dibanting terbuka. Bang. Yang lebih menakutkan adalah tembok itu benar-benar runtuh. Seseorang di luar langsung meratakan dinding ini. Sangat mengejutkan. Semua orang shock. Detik berikutnya, semua orang hanya melihat kerumunan hitam yang datang. Semua dalam warna hitam. Pisau tang. Masker. Untuk orang-orang ini. Semua orang akrab dan tidak akrab. Kuil Zentian. Itu orang dari Kuil Zentian. Li Zhengsuo adalah orang pertama yang mengenalinya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Meskipun Chen Wudao menaklukkan Kuil Zentian, bayangan yang dibawa Kuil Zentian kepada semua orang masih ada di sana. Siapapun yang melihatnya akan ngeri. Orang-orang dari konsorsium keluarga negara Bintang Li dengan cepat melindungi Li Zhengsuo. Para master dari konsorsium emas hitam juga segera menjadi waspada dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Yang lain semua panik, menatap kosong ke kerumunan yang mengancam di aula Tiantian. Ini ayah. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanku. Yai. Junjun bersorak. Hei. 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 Tidak hanya itu, tetapi para ahli dari Istana Surgawi muncul lagi di tempat lelang. Mereka sudah dalam penyergapan, hanya menunggu saat ini. Bab 1284, semua orang ada di dalam game. Li Zhengsuo dan yang lainnya tercengang. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa akan ada bahaya di lokasi lelang. Ada begitu banyak master kuil Zentian yang tersembunyi. Kuncinya adalah mereka tidak menyadarinya sama sekali. Bang! Bang! Tiba-tiba, beberapa master muncul di panggung di depan, dan semua master yang mengawasi Junjun terbang menjauh. Lihat tuan kecil. Mereka menjaga Junjun sampai mati. Li Zhengsuo terkejut. Keringat dingin terus keluar. Mereka menatap kosong ke depan. Kaki yang tegang bergetar. KKK. Sebuah dinding yang didorong ke bawah di depan mengungkapkan sosok padat para ahli dari aula penekan surgawi. 4 Raja Surgawi segera muncul. Akhirnya, 4 Raja Surgawi berdiri di kedua sisi, dan sesosok berjalan perlahan. Ayah! Ayah! Ketika Junjun melihat orang ini, dia langsung menari dan bersorak. Hah! Li Zhengsuo dan yang lainnya tercengang. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada Ye Junlin, mereka tidak bisa lagi tenang. Ye Junlin. Ye Junlin yang hidup.
Sehat Ye Junlin. Ternyata Li Ziran benar. Kata-kata kekanak-kanakan tanpa pengekangan. Anak-anak tidak berbohong sama sekali. Ayahnya tidak hanya hidup, tetapi juga untuk menyelamatkannya. Wajah Ye Junlin sangat suram, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seperti Shuro yang keluar dari neraka. Niat membunuh itu menyusup ke tubuh semua orang. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan udara dingin dari telapak kaki mereka melesat langsung ke langit. Semua orang di lapangan secara otomatis memberi jalan. Semua orang ditangkap. Bahkan konsorsium keluarga Li dari negara bintang dan konsorsium emas hitam negara singa memandang Ye Junlin dengan linglung. Bahkan tidak bernafas. Pria ini telah membawa mimpi buruk bagi terlalu banyak orang. Ye Junlin berjalan sampai ke panggung dan memeluk Junjun. Niat membunuh dan kekerasan barusan menghilang seketika, digantikan oleh senyuman. Junjun, ayah ada di sini. Jangan takut. Junjun tersenyum. Junjun tidak takut. Aku tahu ayah akan datang untuk menyelamatkanku. Ye Junlin, kenapa kamu masih hidup? Li Zhengsuo menatapnya dengan tatapan tajam. Wajah luar biasa. Ini adalah fakta yang telah berulang kali dikonfirmasi oleh penasihat militer Higashishima, Watanabe Tenichi. Dia tidak bisa hidup. Yang terpenting dia adalah pemilik kuil Zentian. Salah. Ini semua permainan. Tata letak kuil Zentian. Ye Junlin meliriknya dan berkata, kalau tidak, menurutmu kenapa kuil Zentian hanya kalah di Daxia? Apa? Kuil Zentian sengaja kalah dari Chen Wudao. Kerumunan tiba-tiba terbangun. Segera semuanya beres. Kematian Ye Junlin adalah rencananya. Rupanya mereka masuk. Serius ketakutan. Li Zhengsuo berkeringat dingin. Saya khawatir ketika dia datang ke Daxia dan ingin melakukan sesuatu pada Li Ziran. Itu akan diketahui. Semuanya berada di bawah kendali Ye Junlin. Alasan mengapa Ye Junlin muncul sekarang adalah karena dia belum pernah melakukan sesuatu yang luar biasa sebelumnya. Yang lain dengan cepat ingin memahami masalah ini. Mengerikan. Mengerikan. Terutama mengetahui bahwa kuil Zentian adalah karena Ye Junlin. Setelah kalah dari Chen Wudao dengan sengaja, dia menjadi semakin ketakutan. Kuil Zentian masih kuat. Tak terkalahkan. Kami. Gu Jianfeng, Hu Jinlong, dan Qiao Jinqiu sangat ketakutan hingga gigi mereka bergetar. Hal tak terduga terjadi. Kuncinya adalah mereka semua masuk. Tuan Istana, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Tanya Bei Tianwang. Peserta, bunuh. Bergabunglah dalam kesenangan, sia-siakan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Tidak, Ye Junlin. Anda tidak dapat menyentuh saya. Bab 1285. Ternyata itu mereka. Suara Li Zhengsuo segera terdengar. Bukan hanya Anda tidak bisa memindahkan saya, Anda juga tidak bisa memindahkan Tuan Williams. Anda tahu kekuatan konsorsium keluarga Li saya dan konsorsium emas hitam. Jika Anda memindahkan kami, konsekuensinya tidak terbayangkan. Williams juga segera bergema. Ya, benar. Mari kita duduk dan bicara. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menyetujui persyaratan apapun yang Anda inginkan. Misalnya, uang, seperti hak eksplorasi minyak. Selama Anda mengusulkannya, kami bisa memenuhi persyaratan Anda. Li Zhengsuo juga berkata, ya, mari berteman. Bukankah lebih baik bekerja sama? Tidak perlu melukai kedamaian. Otak. Ye Junlin tiba-tiba meraung marah. Itu membuat takut semua orang yang hadir. Dalam kesan saya, ini adalah kata-kata umpatan pertama Ye Junlin. Li Zhengsuo tercengang. Williams juga tercengang. Selesaikan mereka. Ye Junlin berbalik dan memeluk Junjun. Tidak, Ye Junlin. Kamu tidak bisa memindahkan kami. Jika kamu membunuhku, keluargaku akan membalas dendam. Bahkan kamu. Ya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat master di sekitar kita. Kamu benar-benar berpikir kamu dapat dengan mudah membunuhku. Jatuhkan kami. Li Jungsuk dan Williams masih berjuang sebelum mati. Kalau begitu aku tidak keberatan mengeluarkan konsorsium keluarga Li dan konsorsium emas hitam dari dunia ini. Kata-kata Ye Junlin membuat Li Zhengsuo dan keduanya tercengang, dan tubuh mereka bergetar.
Dia memasuki Pulau Timur, membunuh pedang iblis, dan mengambil kepala Watanabe Tian. Sepertinya dia benar-benar berani melakukannya. Bunuh. Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Bunuh, bunuh, bunuh. Tuan Kuil Zentian menembak. Puff, puff. Gu Jianfeng jatuh. Qiao Jinqiu jatuh. Ku Jinlong jatuh. Kameda Ichiro jatuh. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Siapa yang bisa bersaing dengan Kuil Zentian? Meskipun Li Zhengsuo dan Williams dilindungi oleh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat master dan master tingkat dewa. Tapi Bei Tianwang sendiri benar-benar dapat menghancurkan mereka. Belum lagi ada banyak master di Kuil Zentian. Mereka tidak bisa melindungi Li Zhengsuo sama sekali. Meskipun ada master, mereka semua adalah master biasa. Bahkan level Chen Wudao. Bagaimana dia bisa melawan Bei Tianwang? Beberapa orang tingkat Fu Shenlin baik-baik saja. Puff, puff. Mereka berdua juga pergi ke neraka dengan sangat cepat. Orang kaya mesum lainnya juga diusir satu per satu. Orang lain yang menyaksikan kesenangan itu ditinggalkan satu per satu. Zentian Hall melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Selesaikan semuanya di situs dengan cepat. Kemarahan mengerikan Ye Junlin hilang. Jika bukan karena menahan Junjun, dia benar-benar ingin menembak dirinya sendiri. Bajingan ini. Binatang-binatang ini. Mulailah dengan wanita dan anak-anak. Apa binatang? Dia juga ingin melelang putrinya dan mengambil istrinya. Kematian pengadilan. Ayah, apakah kamu sudah sembuh? Junjun bertanya dengan suara rendah, bersembunyi di pelukan Ye Junlin. Ayah sudah sembuh. Junjun tidak perlu khawatir tentang ayah. Junjun menari. Bagus, bagus. Kalau begitu mari kita pergi menemui nenek dan ibu sekarang. Mereka semua mengira penyakitmu tidak baik-baik saja. Jadi mereka melarangku memanggil ayah. Mereka khawatir. Junjun tidak terlihat kecil. Tetapi dia sebenarnya tahu segalanya. Haha, ayah baik-baik saja. Ayah akan selalu melindungimu di sisimu. Jangan takut Junjun. Ye Junlin memeluk Junjun ketika dia hendak berjalan kembali. Tapi beberapa orang muncul. Apakah itu mereka? Ye Junlin bingung untuk sementara waktu. Bab 1286. Antara terang dan gelap. Yan Longwei. Sudah lama tidak muncul. Temui Dewa Perang Kunlun. Beberapa penjaga Yan Long berteriak serempak. Ye Junlin tersenyum. Aku bukan lagi Dewa Perang. Tidak. Kamu adalah Dewa Perang di Kunlun. Semua orang tahu ini. Yan Longwei tersenyum. Junjun bertepuk tangan. Ya, ayah adalah Dewa Perang. Ye Junlin menyentuh kepala putrinya sambil tersenyum. Kenapa kamu di sini? Ye Junlin bertanya langsung. Ayo ke urutan berikutnya. Yan Longwei tampak serius. Oke, katakan. Dewa Perang. Perintahnya sederhana. Kamu bisa terlihat hidup. Tetapi kamu tidak bisa membiarkan dunia luar tahu bahwa kamu telah pulih. Kamu membutuhkan kursi roda. Dari hal-hal yang tidak normal, seseorang telah menebak apakah kamu masih hidup. Kata Yan Longwei. Ye Junlin mengangguk. Yah, aku juga merasakannya. Tujuan utamanya adalah agar beberapa pengkhianat tersembunyi belum terungkap. Dan kamu perlu menggunakan kuil Zentian untuk membersihkan semua orang sekaligus. Sekali dan untuk selamanya. Dewa Perang. Anda juga mengerti bahwa kesempatan ini sangat langka. Tidak mungkin bagi Anda untuk menyelidiki dan menanganinya secara rahasia. Kata Yan Longwei dengan terkejut. Inilah yang Daxia harapkan. Bukannya tidak ada ahli yang harus dihadapi dalam kegelapan. Tapi tidak pernah ada jenius seperti Ye Junlin. Dia secara alami jauh lebih baik dalam menangani berbagai hal daripada orang-orang itu. Yang paling penting adalah hanya ada kesempatan ini. Ye Junlin bukan lagi Dewa Perang. Ye Junlin mengerti bahwa Daxia ingin menggunakan bantuan masa kesusahannya untuk membiarkan dia diam-diam membersihkan semua orang yang berbahaya bagi Daxia. Belum lama ini dia hanya memecahkan sebagian kecil saja. Masih ada lagi yang belum muncul. Misalnya, mengapa Istana Raja Darah kembali? Watanabe Tianyi menyembunyikannya bahkan jika dia mati pada akhirnya. Hal ini selalu merupakan bahaya tersembunyi. Perlu ditangani. Tentu saja ada orang lain dan hal-hal lain. Ye Junlin secara alami setuju.
Selama itu untuk Dacia, dia akan melakukan apapun. Belum lagi saya masih bisa bersama keluarga dan melindungi mereka. Ming, dia bisa membunuh musuh di medan perang, menyapu ribuan pasukan. Dalam kegelapan, dia bisa menemukan pengkhianat dan menghilangkan bahaya. Ini Ye Junlin. Selama itu bermanfaat bagi Dacia, tidak peduli seberapa keras itu, dia akan setuju. Dewa Perang Kunlun, seseorang akan menghubungi Anda secara diam-diam dan memberi Anda tugas berikutnya. Ordo Dewa Perang Kunlun ini juga merupakan level tertinggi. Anda harus merahasiakannya dari siapapun. Yan Longwei melirik Junjun. Oke, aku mengerti. Oke, kalau begitu kita akan mengatur agar Dewa Perang masuk selagi kamu masih hidup. Yan Longwei segera pergi setelah menyampaikan perintah. Ye Junlin memandang Junjun dan tersenyum. Junjun, berjanjilah pada ayah bahwa urusan malam ini akan dirahasiakan. Kamu tidak bisa memberitahu nenek dan ibu ketika kamu kembali nanti. Karena ini adalah urutan tertinggi Daxia, Ye Junlin tidak dapat melanggarnya. Bagaimanapun, dia adalah pejuang Daxia. Tentara terikat untuk mematuhi perintah. Oke, ayah, Junjun tahu. Junjun meyakinkan. Setelah itu, Ye Junlin mencium Junjun dan mengirimnya kembali. Jangan khawatir, ayah akan menemukanmu besok. Ye Junlin melambaikan tangannya. Li Ziran berpikir bahwa malam telah berakhir, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah konsorsium keluarga Li membiarkan mereka pergi? Sepertinya tidak mungkin. Seseorang menyelamatkan mereka. Segera, Junjun dikirim ke semua orang. Junjun, beritahu ibumu, apa yang terjadi? Li Ziran bertanya dengan cemas. Bab 1287, rencana dimulai. Ibu baik-baik saja. Jawab Junjun ragu-ragu. Poin kuncinya adalah Ye Junlin mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menyembunyikannya untuk saat ini. Dia berjanji pada ayahnya. Li Ziran dan Zhou Yingying melihat sekilas bahwa ada masalah. Junjun tidak boleh berbohong. Katakan apa yang terjadi. Li Ziran bertanya dengan wajah dingin. Ya, itu bukan anak baik yang berbohong. Zhou Yingying mengingatkan. Aku. Junjun ragu-ragu. Menjadi sebuah perjuangan. Di satu sisi, saya ingin menjadi anak yang baik. Dan di sisi lain, saya ingin mematuhi perjanjian dengan Ye Junlin. Zhou, apa kabar, Mes Li? Kami akan menangani masalah ini malam ini. Pada saat ini, beberapa orang mendekat. Ah. Li Ziran dan Zhou Yingying sama-sama tercengang. Tidak hanya itu. Tuan Ye Junlin dijebak sebelumnya. Kami semua telah memeriksanya. Sekarang cabut larangan Tuan Ye Junlin dan izinkan dia memasuki musim panas. Kata pria itu. Li Ziran segera mengerti siapa ini. Terima kasih. Di mana suamiku? Li Ziran bertanya dengan cemas. Dia masih di luar sekarang. Saya akan kembali besok. Saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Tuan Ye dalam kesehatan yang lebih baik. Dia tidak akan berbaring sepanjang waktu. Dia bisa menggunakan kursi roda. Bagus. Asalkan dia kembali saja. Pria itu berkata, saya masih harus berterima kasih kepada Qin Beishan dan yang lainnya. Mereka membuat Tuan Ye merasa lebih baik. Lalu apakah ada harapan baginya untuk pulih? Mata Li Ziran berkedip dengan antisipasi. Untuk saat ini, masih ada harapan. Li Ziran dan Zhou Yingying tampak sangat gembira. Ini sebenarnya adalah bagian dari rencana dalam tatanan Yan Longwei. Perlu untuk menyebarkan berita bahwa Ye Junlin dapat kembali normal. Apa yang akan musuh pikirkan ketika mereka mendengarnya? Saya tidak pernah ingin Ye Junlin pulih. Jadi kekuatan atau musuh yang lebih dalam akan muncul. Lagi pula, itu semua sudah dibersihkan oleh Ye Junlin sebelumnya. Misalnya, kekuatan yang terkait dengan Istana Raja Darah akan muncul. Lagi pula, racun yang begitu kuat tidak melukai Ye Junlin. Itu sebabnya dia sengaja merilis berita bahwa Ye Junlin semakin baik. Dalam kegelapan, Ye Junlin dan Bei Tianwang terus menonton. Apakah kamu merasa bersalah bahwa kamu akan memainkan peran sebagai orang lumpuh selanjutnya, Hallmaster? Tanya Bei Tianwang. Biarkan Ye Junlin saat ini duduk di kursi roda dan berpura-pura menjadi cacat.
Dia merasa tidak nyaman. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Demi Dacia. Aku bersedia melakukannya. Keluhan kecil ini bukanlah apa-apa. Alasan utamanya adalah karena mati surimu telah membawa banyak musuh ke permukaan. Efektif. Jadi Dacia akan membiarkanmu terus bermain. Kata si Tianwang. Ye Junlin mengangguk. Memang. Akan ada tugas baru selanjutnya. Semuanya bersiap. Pada hari kedua, Ye Junlin duduk di kursi roda dan dikirim kembali ke Jiangbei. Berita itu menyebar dengan cepat. Yang lebih menakutkan adalah kesehatan Ye Junlin telah membaik di bawah perawatan Qin Beishan dan dokter nasional lainnya. Awalnya, saya hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Tetapi sekarang saya bisa duduk di kursi roda. Untuk sementara waktu, seluruh dunia mendidih. Jika Anda membiarkan Ye Junlin pulih sebelumnya, semua orang tidak bisa membayangkan. Ada seorang Chen Wudao yang baru saja mengalahkan Kuil Zentian. Masa kejayaan Ye Junlin lainnya. Ini terlalu banyak ancaman bagi semua orang. Tidak ada yang mau melihatnya. Untuk sementara waktu, ada perubahan di tempat-tempat gelap di seluruh dunia. Termasuk Daxia. Ye Junlin dikirim kembali. Dan Li Ziran dan yang lainnya menangis kegirangan. Ye Junlin memandang keluarganya. Dan dia sangat bahagia di hatinya. Meskipun saya di kursi roda, saya dapat melindungi Anda. Bab 1288. Kebangkitan. Semua pihak melonjak. Akhirnya, dia bisa menemani keluarganya sebagai orang yang hidup. Bahkan di kursi roda. Malam itu, Li Ziran dan Zhou Yingying menyiapkan meja dengan hidangan yang enak. Junjun dipeluk oleh Ye Junlin. Ayah, aku tidak memberitahumu dan rahasia Junjun. Tapi jika ibuku mengatakan bahwa Junjun berbohong, dia tidak akan menjadi anak yang baik. Junjun cemberut, kesal, tapi manis. Ye Junlin tersenyum dan berkata, sudahkah kamu mendengar percakapan dengan pamanku tadi malam? Yah, aku dengar. Junjun mengangguk. Alasan penyembunyian adalah bahwa ayah dan paman melakukan perbuatan baik, dan Junjun juga melakukan perbuatan baik. Jadi Junjun masih anak yang baik. Ye Junlin tersenyum. Junjun mengerti. Wajah anak kecil itu santai dan dia tertawa. Keluarga senang. Setelah makan malam, Li Ziran tersenyum dan berkata, keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Dan kemudian kami akan menjalani kehidupan orang biasa. Hebat. Tetapi kehidupan orang biasa sulit bagi mereka. Bahkan jika Ye Junlin seperti ini sekarang. Tidak. Berita kembalinya Ye Junlin telah menyebar ke seluruh dunia, dan popularitasnya tidak kurang dari sebelumnya. Setelah Chen Wudao mengetahuinya, dia tertawa terbahak-bahak, haha, oke, saya mendengar bahwa tubuh Ye Junlin membaik dan pulih. Saya akan melawannya lagi setelah dia sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Dan semua orang akan berada di atas satu sama lain. Semua keraguan bisa dipatahkan. Po Jun tertawa. Meskipun saya tidak perlu lagi mengalahkan Ye Junlin untuk membuktikan diri, ini adalah obsesi di hati saya. Saya harus mengalahkan Ye Junlin lagi. Chen Wudao tampak bangga. Sejak mengalahkan Bei Tianwang, kepercayaan dirinya meningkat. Tidak ada yang peduli. Ternyata dia mungkin sedikit cemburu pada Ye Junlin, tapi sekarang Ye Junlin hanya seorang pecundang di matanya. Ye Junlin tidak akan pernah sembuh. Jika dia sembuh, itu akan menjadi bencana. Ya, dia tidak akan mati. Hidupnya sangat besar. Dialah yang menghalangi rencana kita. Dia harus mati. Silakan, bunuh dia. Mendengar berita bahwa Ye Junlin masih hidup di luar negeri, suara-suara seperti itu keluar satu demi satu. Pada saat ini, yang paling marah adalah grup Sansing. Di rumah mewah Star Country Li Family Consortium. Anggota senior keluarga Li akan meledak karena marah. Pangeran mereka sebenarnya sudah mati. Siapa yang melakukannya? Cari tahu segera. Aku ingin membalaskan dendam putraku cucu. Tidak peduli siapa itu di Daxia, keluarga Li negara bintangku akan membunuh. Begitu juga konsorsiumnya. Cari tahu. Balas dendam. Tidak peduli berapa biayanya. Kamu harus membalas dendam. Yang paling menakutkan adalah klan Bei Liang, yang sudah tahu tentang hilangnya Fu Shenlin dan keempat muridnya.
Selidiki masalah ini dengan seksama. Orang-orang dari klan Bailey yang benar-benar mati di dunia biasa. Dan jika menyebar, reputasi klan saya akan bau. Klan Bailey yang mengeluarkan perintah. Segera, klan Bailey yang tertutup mengirim beberapa kelompok orang ke dunia sekuler mereka. Terakhir kali klan mengirim seseorang ke dunia seperti ini adalah 200 tahun yang lalu. Kekuatan tersembunyi yang telah diam selama 200 tahun ini akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Di permukaan, terlihat tenang, tetapi pada kenyataannya, arus bawah melonjak. Semua karena kembalinya Ye Junlin. Dia kembali. Badai naik. Tapi inilah yang dia dan Yan Longwei inginkan. Musuh yang lebih dalam akan muncul satu persatu. Selanjutnya, Ye Junlin melakukan dua hal. Pertama, tunggu tugas Yan Longwei. Kedua, tunggu seseorang datang kepadanya. Bab 1289, orang pertama yang datang. Keluarga Ye di ibu kota juga menerima berita tentang kembalinya Ye Junlin sesegera mungkin. Bagaimana anak ini bisa pulih? Ye Lingtian ngeri. Jika Ye Junlin pulih, dia pasti akan datang ke pintu. Bagaimanapun, keluarga Ye telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Kalau begitu kita hanya bisa menyingkirkan Ye Junlin sepenuhnya sebelum dia pulih. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Lingtian. Keluarga Ye semua setuju. Setelah Ye Junlin dikembalikan ke masa lalu, keluarga Ye akan menghilang. Sekarang anak ini masih lumpuh. Masih mudah bagi kami untuk membunuhnya. Karena wajah kami tidak melakukannya sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Jika kami tidak membunuhnya, dia akan membunuh kami. Ye bertekad untuk membunuh. Bagaimanapun, Ye Junlin saat ini masih sia-sia di mata mereka. Sangat bagus membunuh sekarang. Apa? Dia. Aku. Ketika Long Aoqing mendengar ini, wajahnya muram. Matanya akan terbang keluar. Penampilannya sangat menakutkan bahkan Ye Lingtian menarik napas dalam-dalam. Di mulutnya, dia bergumam bahwa banyak orang tidak bisa mengerti. Ye Lingtian mulai ragu. Mengapa Long Aoqing menunjukkan ekspresi yang tidak normal ketika dia mendengar nama Ye Junlin? Hei, dokter berkata bahwa nyonya tenggelam dalam rasa sakit kehilangan tuan muda, dan sulit untuk pulih. Ya, jadi keadaan nyonya tidak menyenangkan. Begitu dia mendengar nama Ye Junlin, dia akan menjadi gila. Benar saja. Ketika Ye Junlin disebut-sebut sebagai Ye Junlin, Long Aoqing benar-benar gila. Faktanya, Long Aoqing merasa seperti cermin di hatinya. Tapi otaknya di luar kendalinya, dan mulutnya bahkan lebih di luar kendalinya. Dia hanya bisa mengungkapkannya dengan cara yang aneh. Tetapi semua orang hanya berpikir bahwa dia belum pulih dari rasa sakit kehilangan Ye Chen. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa sesuatu yang besar terjadi pada kepala keluarga. Orang-orang dari klan Bailey yang benar-benar mati di dunia sekuler, sepertinya mereka berada di ibu kota. Identitas orang ini masih mengerikan. Itu ternyata adalah Tuan Chen Wudao. Ragu. Long Aoqing berteriak seperti orang gila ketika dia mendengar ini. Semua orang terkejut. Tapi itu tidak masalah. Cepat dan turunkan nyonya. Ye Lingtian kesal dan memerintahkan seseorang untuk membawa Long Aoqing pergi. Meskipun Long Aoqing berjuang, dia masih dibawa pergi. Jangan khawatir, Long King, aku pasti akan membalas dendam Ye Chen. Jika anakku mati, Ye Junlin tidak akan pernah hidup. Ye Lingtian berjanji. Long Aoqing berjuang keras, tetapi terseret. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi banyak masalah. Itu Liang Men Utara. Ye Lingtian menghirup udara dingin. Dan King Yu juga mati. Semuanya sangat aneh. Aku curiga ada hubungannya dengan itu. Kata pria itu. Bukankah? Hal-hal menjadi sangat tidak normal baru-baru ini. Pangeran keluarga Li telah meninggal. Dan kepala konsorsium emas hitam, Williams, telah meninggal. Siapa yang melakukannya? Ye Lingtian berkata dengan ekspresi rumit. Tunggu dan lihat. Saya harap itu tidak akan terlibat. Datanglah ke rumah Ye saya. Ye Junlin, yang jauh di Jiangbei, menemani keluarganya. Li Ziran baru saja mendapatkan kembali perusahaan dan mengubah namanya. Wu Xiao mendorongnya di sekitar perusahaan.
Ini adalah pertama kalinya Ye Junlin datang ke perusahaan setelah 2 tahun. Ini lebih dari 10 kali lebih besar dari skala sebelumnya. Itu menunjukkan kemampuan Li Zian. Orang tua Lu Yunting juga sengaja datang menemui Ye Junlin. Mereka memperlakukan Ye Junlin sebagai putra mereka sendiri. Itu adalah hari yang tenang. Tidak ada yang datang. Tapi Ye Junlin tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Hari berikutnya. Tanpa diduga, orang pertama yang datang adalah Bab 1290. Duduk dengan baik dan menatap langit. Orang pertama yang datang sebenarnya adalah Seven Kills. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Ziran menatap Kisha dengan waspada. Jangan khawatir. Saya di sini untuk membantu Tuan Ye. Kisha tersenyum. Ye Junlin berkata, Ziran, biarkan aku berbicara dengannya sendirian. Li Ziran melihatnya sebentar dan pergi. Tuan Ye, saya di sini untuk tujuan yang sangat sederhana. Saya akan memberi Anda obat ajaib. Membantu Anda pulih. Seven Kills menyatakan tujuannya. Hah? Ye Junlin terkejut. Guru mengirim saya untuk memberi Anda obat ajaib. Ini adalah obat penyembuhan unik milik guru. Sangat membantu tubuh Anda untuk pulih. Seven Kills mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah. Dan segera aroma obatnya tercium. Chen Wudao berasal dari Beiliangmen. Mereka memiliki keterampilan medis kuno yang kuno untuk hilang. Belum lagi kebangkitan. Tetapi pengobatan penyakit dan cedera benar-benar menakjubkan. Dan pengobatan modern sama sekali tidak ada bandingannya. Beiliangmen Valve memiliki banyak obat ajaib. Orang-orang di dalam pintu hampir bisa dikatakan kebal terhadap segala penyakit. Hal ini didukung oleh teknik medis kuno yang kuat. Ini tidak terbayangkan dalam masyarakat modern. Tidak bisa berhubungan setelah semua. Ketika Chen Wudao turun gunung, dia membawa banyak obat penyembuhan. Untuk digunakan pada saat krisis. Dalam pertempuran terakhir dengan Ye Junlin, dia sebenarnya terluka parah. Setelah meminum obat ajaib ini, dia pulih dengan sangat cepat. Chen Wudao, apa artinya ini? Ye Junlin bertanya sambil memegang kotak obat. Makna Tuan sangat sederhana. Biarkan kamu pulih ke puncak sesegera mungkin. Dia akan bertarung denganmu lagi. Kemenangan atasmu lagi. Hancurkan semua keraguan. 7 pembunuhan langsung menyatakan tujuannya. Cepat ambil. Bangun dari kursi roda lebih awal. Dan bertarung lagi dengan tuanku. Desak Kisha. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Oke, pertarungan antara aku dan Chen Wudao tidak bisa dihindari. Katakan padanya untuk bersiap dengan baik. Kalau tidak, akan terlalu mudah untuk menang. Mendengar ini, Kisha hampir mengamuk. Kamu berada di kursi roda sekarang. Beraninya kamu berbicara. Tuan baru saja mengalahkan Kuil Zentian. Dia adalah raja terkuat. Kamu jauh lebih rendah darinya. Dia takut padamu untuk membuktikan dirimu. Tapi obsesi di hatimu. Kata Kisha marah. Ye Junlin tersenyum. Selain identitasnya, Chen Wudao benar-benar belum pernah melihat dunia. Kembalilah dan beri aku kata-kata Chen Wudao. Duduk di sumur dan memandangi langit. Ye Junlin melihat tamu itu sambil tersenyum. 7 pembunuhan tersisa dengan perut penuh amarah. Ye Junlin tampaknya sangat tidak puas. Biarkan tuannya mengalahkannya lagi. Dan kamu akan tahu apa langit tinggi dan bumi tebal. Ye Junlin tersenyum. Chen Wudao hari ini sedang berjalan lancar. Setelah mengalahkan Kuil Zentian, ia menjadi terkenal dan ditakuti oleh semua orang di luar negeri. Chen Wudao sudah tenggelam dalam kemuliaan semacam ini, dan sangat mudah kehilangan dirinya sendiri. Saya pikir saya tak terkalahkan. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Selama itu menguntungkan Daxia, dia tidak peduli. Melihat obat ajaib di tangannya, Ye Junlin punya ide. Jika semua prajurit di Daxia dilengkapi dengan obat penyembuh seperti itu, apakah korban di medan perang akan sangat berkurang? Lagi pula, obat ajaib ini menyembuhkan luka secara signifikan, dan itu bisa berpengaruh dalam sekejap. Pengobatan modern tidak baik, membutuhkan banyak waktu dan peralatan, dan bahkan persyaratan lingkungan sangat tinggi. Ini sangat mempengaruhi efektivitas tempur. Begitu ide ini keluar, Ye Junlin memikirkan sebuah rencana. Mungkin sulit untuk mempopulerkan obat ini,
Tetapi ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedikit berarti. Kamu bisa mencobanya. Inilah perbedaan antara Ye Junlin dan Chen Wudao. Bersambung.